Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dari manajemen resiko, dosen pengampunya Pak Yudhistira Adwimurti dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Perkenalkan, saya Nurul Hamami, rekan saya Isyana Satya Putri, dan Arum Selisa. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Employee Benefits Health Insurance. Langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini kita akan membahas beberapa hal, diantaranya apa itu Employee Benefits, terus ada asuransi kesehatan karyawan, manfaat dan jenisnya, kemudian ada biaya dalam asuransi yang harus dibayar, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih asuransi kesehatan karyawan, faktor yang mempengaruhi premi, dan jenis manfaat asuransi kesehatan. Kita langsung aja ke materinya ya. Oke, yang pertama mengenai pengertian dari employee benefits. Program employee benefits ini adalah program kompensasi yang sifatnya non-finansial yang ditawarkan oleh perusahaan kepada karyawan di luar upah yang dibayarkan secara reguler. Nah, kompensasi non-finansial ini dapat berupa fasilitas hingga tunjangan yang tidak dibayarkan secara langsung dan merupakan bagian dari perjanjian kerja. Next. Employee benefits ini ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah pesangon. Jadi pesangon ini merupakan pembayaran berupa uang dari perusahaan kepada pegawai akibat PHK. Yang kedua ada pensiun, yaitu tunjangan kesejahteraan hari tua. Dan yang ketiga ada pinjaman, bisa berupa cicilan rumah, kendaraan, atau berupa pinjaman darurat. Kemudian yang keempat ada asuransi, yaitu perlindungan kesehatan atau asuransi jiwa bagi karyawan. Yang kedua adalah manfaat asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini punya beberapa manfaat, diantaranya yang pertama merubah peristiwa, yaitu merubah peristiwa yang tidak pasti menjadi rencana pasti dan yang terencana. Yang kedua, mengurangi resiko, yaitu membantu mengurangi resiko perorangan ke resiko sekelompok orang dengan cara perangkum resiko atau risk pooling. Yang ketiga, asuransi melindungi resiko investasi. Jadi, kemauan untuk menanggung resiko ini merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Karenanya, asuransi menghilangkan atau mengurangi resiko, maka dimungkinkan akan didorong untuk mengkonsentrasikan energi, modal, dan pemasukannya. Kemudian yang keempat menyediakan layanan profesional, yaitu usaha untuk memberikan bantuan teknis kepada individu maupun perusahaan-perusahaan. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan jenis asuransi kesehatan. Yang pertama, SCARE, yaitu suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang disusun berdasarkan jumlah anggota yang terdaftar dengan kontrol, mulai dari perencanaan pelayanan, serta meliputi kontrak dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pelayanan. Yang kedua, indemnity atau konvensional. Cara perhitungan premi hingga semua anggota di dalam kelompok membayar premi sama berdasarkan karakteristik risiko kelompok, misalnya usia atau masalah kesehatan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jenis asuransi kesehatan karyawan. Yang pertama, managed care, yaitu suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang disusun berdasarkan jumlah anggota yang terdaftar dengan kontrol mulai dari perencanaan, pelayanan, serta meliputi kontrak dengan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelayanan.
itu sendiri. Dan yang kedua, indemnity atau konvensional, yaitu cara perhitungan premi sehingga semua anggota di dalam kelompok membayar premi yang sama berdasarkan karakteristik risiko kelompok, misalnya usia atau masalah kesehatan. Selanjutnya, biaya asuransi yang harus dibayarkan. Premi asuransi merupakan biaya yang harus dibayar oleh peserta asuransi itu sendiri sebagai tanggung jawab keikutsertaan dalam program asuransi setiap bulannya. Besaran nominal premi yang harus dibayar oleh peserta tergantung dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dan peserta, baik itu perusahaan atau perorangan. Premi asuransi dibagi menjadi dua. Yang pertama, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Premi asuransi ini akan berfungsi sebagai penambah penghasilan bruto. Yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Maka, premi asuransi ini akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto. Kemudian selanjutnya, pajak asuransi. Yang pertama yang akan kami jelaskan, pengenaan pajak atas premi asuransi di Indonesia sampai saat ini masih masuk ke kategori jasa, bukan jasa kena pajak atau non-JKP. Oke. Yang kedua, perhitungan premi asuransi ini sendiri masuk ke dalam perhitungan PPh 21 dengan tarif 5% sampai dengan 30%. Pertimbangan dalam memilih asuransi kesehatan karyawan. Yang pertama, pahami kebutuhan, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Yang kedua, pilih jenis perlindungan, asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Yang ketiga, lakukan perbandingan antara perusahaan asuransi yang satu dengan yang lain. Yang keempat, perusahaan asuransi memiliki reputasi dan rasio solvabilitas. Yang kelima, pahami produk asuransi yang ditawarkan. Dan yang keenam, asuransi dengan servis terbaik. Yang ketujuh, pilih yang bisa menanggung rawat inap, rawat jalan, rawat bersalin, rawat gigi, kacamata, dan wellness. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arum. Baik, terima kasih Kak Isyana. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi premi. Yang pertama itu dari internal. Hasil investasi perusahaan. Jika sebuah perusahaan asuransi jiwa memperoleh hasil investasi yang tinggi atas dana yang telah dikelolanya, maka biaya pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh nasabah akan semakin murah. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua, biaya yang diperhitungkan atas pengeluaran, pajak, laba, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat perlindungan. Manfaat perlindungan ini menyangkut premi asuransi, tentu saja ditentukan oleh produk yang akan Anda pilih ataupun perusahaan pilih sebagai bentuk pemberian kepada karyawan. Lalu faktor eksternal. Yang pertama, umur. Masa umur mempengaruhi sebuah premi asuransi untuk individu. Lalu dua, jenis kelamin. Ini dilihat dari Yang kedua, jenis kelamin. Untuk pemberian premi, perbedaan wanita dengan pria adalah di premi bersalin. Lalu yang ketiga, tinggi badan dan berat badan. Dalam tinggi badan dan berat badan tertentu, ada beberapa asuransi yang perlu di-cover.
Lalu yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, gaya hidup dan hobi. Ini mempengaruhi hobi yang dipilih oleh individu tersebut. Ada beberapa asuransi yang tidak mengcover sebagian dari hobi yang menyangkut keselamatan karyawannya, seperti panjat tebing, snorkeling, itu adalah beberapa jenis hobi yang tidak di-cover oleh asuransi. Lalu yang 6 adalah kesehatan, di mana setiap karyawan yang ingin diberikan premi asuransi kesehatan harus dicek terlebih dahulu apakah ada penyakit bawaan atau tidak. Karena penyakit bawaan cenderung tidak di-cover oleh asuransi. Lalu jenis-jenis manfaat asuransi kesehatan karyawan. Itu ada insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari satu hubungan keuangan. Ada managemen care, suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang disusun berdasarkan jumlah anggota yang terdaftar. Lalu utmost good faith, yaitu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap. Yang keempat, indemnity atau konvensional, cara perhitungan premi sehingga semua anggota di dalam kelompok membayar premi yang sama berdasarkan karakteristik resiko kelompok, misalnya usia atau masalah kesehatan. Lalu subrogation, yaitu karena tidak ada pengawasan terhadap provider maupun konsumen. Kemudian ada moral hazard. Perilaku peserta maupun provider sedemikian rupa sehingga menyebabkan konsumsi pelayanan kesehatan lebih besar dari yang dibutuhkan sehingga biaya menjadi meningkat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, saya Rumselisa. Saya Isyana Satya Putri. Saya Nurul Hamami. Mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.